Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa dengan saudara sekalian sekalipun melalui pesan pastoral di dalam video ini. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mulai kembali mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan sudah boleh memberi kepada kami anugerah kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk mengisi semua yang menjadi kesempatan dan anugerah itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami, kiranya Tuhan boleh menuntun dan memimpin dari hari ke hari, dari pengalaman demi pengalaman, dari kebenaran demi kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka bersama-sama di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu pada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Saudara, di sini diceritakan tentang Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan hari ke-7 Allah beristirahat di dalam karya penciptaannya. Artinya tidak ada lagi penciptaan yang lain, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Sungguh Allah menciptakan dengan sempurna. Nah, saat ini kita belajar untuk bagaimana kita memahami arti Sabat dalam karya penciptaan Allah. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita bekerja dengan satu pengertian bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup. Benar ya? Sehingga tidak sedikit dari kita yang memiliki satu keinginan yang kuat, bahkan bisa dijadikan sebuah ambisi, sehingga tidak ada kata istirahat di dalam kehidupan itu. Nah, dari sini kita belajar dalam teks ini bagaimana Allah memberikan kepada kita teladan untuk bukan saja bekerja, tetapi beristirahat. Karena Allah memandang antara istirahat dan bekerja ini adalah dua perkara yang baik. Ini adalah perkara rohani, ya. Untuk kita bekerja dan beristirahat itu semua sama-sama ada tanggung jawabnya. Kita bertanggung jawab untuk bekerja itu sebagai sebuah panggilan kita untuk mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi kita beristirahat itu juga sebuah panggilan kita untuk menikmati akan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di hari Sabat. Kita membangun sebuah persekutuan, sebuah relasi yang lebih khusus bagi Tuhan. Sebagaimana ketika Tuhan mengkhususkan kita dari semua ciptaannya ini, demikianlah Dia memandang kita sebagai pribadi yang sangat amat baik. Dan kita juga demikianlah seharusnya memandang Allah kita yang telah menciptakan dan menghadirkan kita di tengah bumi ini. Sehingga istirahat atau Sabat mengajar kepada kita bagaimana memiliki fokus dan tujuan hidup yang tepat. Manusia itu tidak diciptakan untuk memiliki ambisi atau ketakutan sehingga dia harus bekerja. Tidak, saudara. Tetapi bekerja adalah sebuah panggilan, sebuah anugerah, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk diperbudak oleh pekerjaan. Namun kita mensyukurinya dengan melakukan yang terbaik, mengupayakan sejauh mana Allah inginkan, dan setelah itu kita beristirahat. Saudara, dalam istirahat itu sebetulnya kita belajar mencukupkan diri dari segala upaya yang kita lakukan. Dan kita kembali menikmati serta mensyukuri, bahkan mengimani Allah itu sebagai Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita tidak bekerja hanya karena kita khawatir, karena kita takut, kita berpikir tentang masa depan, kita berpikir tentang keluarga kita, berpikir tentang anak cucu dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang mencari atau mengejar hal-hal di dalam bekerja hanya untuk sebuah harga diri. Kalau kita bisa memperoleh sesuatu, kita bangga, lalu itu yang dapat kita andalkan, kita gantungkan dalam kehidupan kita.
Saudara, sebetulnya hidup seperti demikian bukanlah hidup yang menghormati Allah. Hidup yang menghormati Allah adalah hidup yang memiliki persekutuan dengan Allah sebagai tujuan hidup, sehingga kita itu boleh bergantung kepada berkat-Nya, bukan kepada diri kita dan kepada pekerjaan kita. Ayo kita sama-sama belajar menikmati Sabat sebagai sebuah rasa hormat kita kepada Allah yang menciptakan kita. Demikianlah pesan pastoral di hari Minggu ini. Kiranya jemaat boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui dari hari ke hari untuk menikmati berkat Tuhan di dalam Sabat. Kita memiliki iman yang percaya bahwa Allah mencukupkan kita dalam segala perkara yang Dia inginkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami hidup dihadirkan Allah di tengah bumi ini. Bukan saja Allah menciptakan, tetapi Allah juga mengatur, Allah memelihara, Allah memberkati. Namun kami sadari bahwa di dalam kehidupan yang begitu kompleks, di dalam pengenalan kami yang begitu terbatas, ada pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang kadangkala mengajak atau mengajar kepada kami hal-hal yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka dari itulah ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk boleh Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang tepat tentang bagaimana kami harus bekerja, namun kami mengindahkan apa yang menjadi Sabat bagi Tuhan dan bagi diri kami. Karena Tuhan menciptakan kami sungguh unik, Tuhan menciptakan kami sungguh berharga dan sungguh sempurna. Maka dari itulah kami percaya Tuhan rindu untuk boleh berelasi dengan kami, boleh bersekutu dengan kami, agar kami boleh semakin mengenal Tuhan sebagai pencipta kami, dan kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang terus boleh mengagumi dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, demikianlah pesan pastoral di minggu pagi hari ini. Berharap jemaat sekalian boleh terus menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam anugerah-Nya. Jika selama masa pandemi ini saudara ingin memberikan persembahan ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalengkerto, saudara dapat mentransfernya ke nomor rekening 8725692222. Demikianlah apa yang dapat saya bagikan. Kiranya semua ini menjadi berkat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.